Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang kemarin. Sekarang saya akan kasih tahu kalian apa saja keuntungan dan benefit menjadi grocery rokok dibandingkan warung pengecer biasa. Dan misalnya kalian suka sama konten-konten sales magic, silakan kalian bantu subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan banyak inspirasi bagi para pelaku usaha. Dan bagi yang ingin bertanya atau konsultasi atau keperluan lainnya, silakan kalian bisa DM Instagram saya. Tapi sebelumnya follow terlebih dahulu IG saya bangkit_real. Oke, pastikan tonton videonya, jangan di skip-skip supaya kalian bisa langsung paham apa maksud dari isi konten video ini. Oke guys, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, langsung saja kita mulai keuntungan menjadi grocery rokok. Keuntungan dan benefitnya ya guys dibandingkan dengan pengecer rokok biasa atau warung biasa. Jadi keuntungan yang pertama kalau kita menjadi grocery rokok itu adalah kita mendapatkan yang namanya support konsumen. Dalam artian seperti ini. Misalnya di satu kecamatan kalian menjadi grosir rokok, sebuah brand rokok misalnya Jarum Super misalnya. Nah, nanti dari pihak distributor itu ada dua tim guys, yaitu tim sales grosir dan tim sales motoris. Nah, nanti kalau misalnya kalian itu seorang grosir, nanti kalian akan dibantu mencarikan pelanggan. Jadi warung-warung yang di-cover oleh sales motoris yang pengambilannya udah besar, itu akan diarahkan supaya belanja di grosir kalian. Kalau kalian menjadi seorang grosir rokok. Nah, ini namanya adalah pengalian grosir. Seperti itu, pengalian untuk belanja ke grosir. Karena di grosir kita mendapatkan harga yang lebih murah dan kita menjualnya pun juga murah. Nah, tapi di sini kan murahnya itu kali banyak. Ditambah lagi kita juga dibantu dicarikan konsumen gitu ya oleh pihak distributor, yaitu melalui tim sales motoris ataupun tim SPG dan tim-tim yang lainnya. Itu kita akan dibantu dari sisi mencari konsumen atau mencari orang yang mau belanja di grosir kita gitu. Terus yang kedua benefitnya adalah kita mendapatkan refresh. Nah, ini misalnya refresh itu istilahnya gini guys, kayak semacam retur. Jadi misalnya kalian sebuah brand, misalnya Jarum Super, kan ada beberapa item, ada yang Jarum Super, ada Jarum MLD, ada Jarum 76. Nah, misalnya kalian sudah belanja 10 item dari satu brand, ada satu item yang nggak laku atau slow moving gitu ya. Jadi barangnya itu stuck, nggak laku, itu kalian itu bisa ditukar sama barang yang laku. Misalnya di sini Jarum 76 kok nggak laku pak, saya tuker dong sama Jarum Super, itu bisa. Itu namanya refresh. Dan kalau misalnya nggak laku lagi, ya udah pak, ini saya ditukar doang, ditukar uang, tapi biasa nggak bisa. Jadi kita bisa apa ya, switching barang yang nggak laku ditukar sama barang yang laku kayak gitu. Itu support yang kedua. Terus yang support yang ketiga, kalau misalnya kita menjadi grocery rokok adalah kita akan disupport branding. Branding itu macam-macam guys. Ada spanduk nama, ada etalase, pokoknya macam-macam. Semua produk rokok atau semua brand rokok itu support brandingnya macam-macam. Pokoknya kadang sering dikasih kaos, pokoknya macam-macam guys. Itu kalau misalnya di warung biasa atau toko biasa itu nggak akan disupport seperti itu, paling cuma spanduk. Kalau misalnya grocery rokok, support brandingnya itu lebih besar lagi kayak gitu. Terus berikutnya yang nomor 4 adalah kalian bisa mendapatkan jatah harga lama guys. Nah, jatah harga lama itu adalah misalnya gini, kalau misalnya di distributor ada kenaikan harga rokok, setiap grosir akan mendapatkan kesempatan harga lama selama 1 minggu. Nah, tapi kalau di warung retail seperti toko biasa atau warung pengecer biasa, dia nggak, dari distributor naik sebungkus misalnya naik 1.000, per slopnya naik 10.000, itu ya udah langsung naik. Tapi kalau grosir nggak, dia masih dikasih kesempatan harga lama selama 1 minggu guys. Nah, kita bisa menimbun barang sebanyak-banyaknya. Misalnya, wah ini Jarum Support besok naik 10.000 per slopnya, kita bisa nimbun sebanyak-banyaknya dan untung kita otomatis akan berlipat. Apalagi rokok yang kita timbun itu adalah rokok yang penjualnya itu memang good looking, dalam artian penjualannya itu sangat cepat kayak gitu. Dan support yang kelima adalah kita diberi yang namanya SPG stay atau karyawan
gratisan. Jadi kita akan diberikan Mbak SPG cantik supaya membantu jualan rokok kita itu lebih ramai, lebih apa ya, lebih banyak gitu lah ya. Nah, tapi yang menarik adalah yang membayar adalah bukan kita. Jadi Mbak SPG itu, SPG Stay itu hanya bekerja di tempat kita, membantu kita, tapi yang membayar adalah pihak distributor. Nah, itu enaknya jadi grosir rokok kayak gitu guys. Nah, tapi ini nggak semua grosir rokok bisa mendapatkan support SPG Stay, yaitu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu pengambilan kalian kuantiti harus besar. Pokoknya ya ada syarat-syarat tertentu supaya bisa mendapatkan SPG Stay. Bentar guys. Oke, dan yang terakhir adalah kalian akan mendapatkan kemudahan dalam sistem pembayaran, yaitu pembayarannya kalau misalnya kalian grosir rokok itu adalah sistem tempo ataupun cash tempo. Jadi nggak harus cash. Misalnya kalian belanja rokok totalan habis 50 juta atau 100 juta, kalian nggak harus langsung bayar, itu enggak. Kalian bisa bayar secara tempo dan cash tempo. Misalnya cash tempo kita bisa bayar separuh dulu. Misalnya habis 50 juta, bayarnya 25 juta terlebih dahulu. Terus yang kekurangannya adalah waktu kunjungan si grosir berikutnya. Biasanya ada yang 3 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali. Nah, kita baru melunasi kekurangan kita kayak gitu. Kalau misalnya warung retail semua cash. Kalau grosir bisa tempo maupun cash tempo. Nah, tapi bedanya tempo misalnya seperti ini. Saya belanja habis 25 juta. Ditarget selama 1 minggu. Dalam 1 minggu habis nggak habis barang ini, laku apa belum, ya harus bayar. Ini namanya tempo. Tempo dan titip jual itu beda guys. Oke. Nah, mungkin seperti itu 6 keuntungan menjadi grosir rokok. Semoga video ini bisa dipahami, kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan untuk berapa modal grosir menjadi grosir rokok, itu modalnya itu seperti ini guys. Kalau misalnya dalam dunia jual beli, kalian bertanya sama siapa saja akan mendapatkan jawaban yang sama. Modal kecil untung kecil, modal besar untung besar. Oke, bagi yang ingin bertanya-tanya seputar dunia freelance, dunia canvas, dunia marketing, silakan bisa follow IG saya bangkit_real, atau silakan kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk yang WhatsApp saya yang belum saya bales, saya minta maaf karena yang WhatsApp itu banyak sekali guys. Jadi saya sarankan untuk lewat Instagram saja. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan info terbaru dari channel ini jika channel ini mengupload video baru. Oke, see you next time guys, sampai jumpa di video selanjutnya.